Hai, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, namaku Miftahul Fari Anur. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Keterlibatan Anak di Doa Rutin di Lingkungan Santo Yusuf, Wonogiri. Penelitian ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembangunan jemaat, sekaligus menjawab situasi nyata yang sedang terjadi di lingkungan kami. Nah, latar belakang dari penelitian ini adalah kita semua tahu bahwa orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak-anak. Pendidikan iman tidak hanya ditanggung oleh guru agama atau pembina iman di gereja, tetapi orang tualah yang memiliki peran utama dalam membimbing anak-anaknya untuk memiliki kebiasaan hidup doa. Nah, di lingkungan Santo Yusuf Wonogiri ini, saya menemukan sebuah masalah, yaitu anak-anak sangat jarang terlibat doa rutin di lingkungan. Nah, padahal jumlah anak-anak yang ada itu menurut data yang responden sampaikan kepada saya cukup banyak, tapi mereka tidak ada yang mau datang untuk mengikuti doa lingkungan tersebut. Nah, melihat kenyataan tersebut, saya ingin menggali bagaimana sih peran orang tua mempengaruhi keterlibatan anak dan apa saja tantangan yang akan mereka hadapi. Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini adalah berangkat dari dua pertanyaan pokok, yaitu bagaimana peran orang tua dalam meningkatkan keterlibatan anak mengikuti doa rutin di lingkungan. Lalu yang kedua adalah apa saja sih upaya dan tantangan yang dihadapi orang tua dalam mengajak anak-anak terlibat. Tujuannya, tujuan penelitian tersebut adalah untuk memahami peran orang tua, menemukan solusi atas rendahnya partisipasi anak, serta menyadarkan orang tua mengenai tanggung jawab pendidikan iman. Metode penelitian yang saya ambil adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara. Nah, saya mengambil 3 orang responden dari orang tua tersebut yang berasal dari lingkungan Yusuf Wonogiri. Lalu pembahasan yang pertama adalah pemahaman orang tua tentang pendidikan anak. Dari wawancara tersebut muncul 2 pemahaman, yaitu yang pertama, orang tua sebagai teladan. Nah, di sini anak akan belajar dan mencontoh dari apa yang mereka lihat di kehidupan mereka sehari-hari. Lalu yang kedua, orang tua itu sebagai pendidik utama, yang dimana orang tua bertugas menanamkan nilai iman, mengajarkan doa, membaca kitab suci, dan juga membiasakan anak untuk mengikuti kegiatan menggereja. Nah, mayoritas responden menekankan bahwasannya mendidik anak adalah peran utama dalam pendidikan iman anak. Ya, jadi orang tua itu adalah seorang pendidik yang utama dan pertama kali bagi pembinaan iman anak-anak mereka. Yang kedua adalah pembahasan yang kedua, pentingnya peran orang tua dalam meningkatkan keterlibatan anak. Nah, responden menyatakan bahwasannya, satu, orang tua itu perlu mengajak anak secara aktif untuk ikut doa di lingkungan. Dan yang kedua, orang tua juga harus menjadi teladan nih. Misalnya, orang tuanya itu juga harus rajin mengikuti ibadat di lingkungan. Nah, yang ketiga adalah orang tua juga harus membimbing anak melalui kegiatan seperti membaca kitab suci, berdoa rosario, dan juga misa bersama keluarga di hari Minggu. Nah, kesimpulannya pada pembahasan kedua ini adalah kehadiran orang tua dan konsistensi kebiasaan di rumah itu sangat berpengaruh pada semangat anak dalam mengikuti doa di lingkungan. Lalu masuk ke pembahasan yang ketiga, cara orang tua meningkatkan keterlibatan anak. Nah, beberapa cara ini ditemukan dalam wawancara tersebut. Yang pertama adalah mengingatkan jadwal doa sebelum kegiatan dimulai. Yang kedua, mengajak anak untuk terlibat aktif. Misalnya nih, menjadi lektor, menjadi memimpin doa rosario di dalam ibadat itu, atau bahkan membacakan doa permohonan atau doa umat. Nah, yang ketiga adalah menjelaskan apa sih pentingnya doa itu. Nah,
Supaya apa? Supaya anak-anak mengerti tentang makna spiritualitasnya. Nah, yang keempat adalah membangun kebiasaan doa dalam keluarga. Nah, ini misalkan nih contohnya, yaitu doa malam sebelum tidur atau misalkan pada saat makan bersama. Itu juga bisa apa orang tua membangun kebiasaan doa di dalam keluarganya. Nah, cara-cara inilah yang menjadi langkah nyata orang tua untuk melakukan contoh konkret gitu ya. Contoh konkret, contoh apa ya, memberikan suatu pengajaran begitu bagi anak-anak mereka. Supaya anak-anak ini semakin terbiasa dan berani hadir dalam doa lingkungan. Nah, pembahasan yang keempat adalah langsung ininya semua responden itu sepakat bahwasanya kondisi kondisi keterlibatan anak ini cukup memprihatinkan di lingkungan kami. Nah, hanya ada biasanya ya, setiap seminggu sekali pertemuan itu hanya ada satu hingga dua orang anak yang hadir dalam doa tersebut. Padahal ya itu balik lagi seperti latar belakangnya tadi, pada jumlah anak yang ada di lingkungan Yusuf ini terbilang cukup banyak begitu. Nah, hal ini tentunya juga mengancam kelangsungan regenerasi lingkungan Yusuf di masa depan, teman-teman. Lalu untuk masuk ke pembahasan yang kelima, kita akan membahas tentang tantangan orang tua nih. Nah, saya mengambil apa dapat disimpulkan bahwasanya di dalam coding saya sudah di dalam data yang tersaji itu ada beberapa tantangan utama yang benar-benar membuat orang tua tuh gitu loh. Ini benar-benar suatu tantangan yang cukup signifikan begitu ya. Yaitu yang pertama adalah melawan rasa rasa malas pada anak. Ini yang pertama nih, rasa malas pada anak. Yang kedua adalah tugas sekolah atau PR atau juga bahkan ada anak yang mungkin dia juga mempersiapkan kayak ujian. Jadi anak-anak itu mungkin kelas SD kan, yaitu biasanya kan juga seperti mau menghadapi UAS pada saat-saat ini, seperti saat-saat ini juga mungkin mereka juga tidak akan mau diajak keluar begitu kan, mereka akan fokus untuk belajar menghadapi ujian esok hari begitu. Lalu faktor yang ketiga adalah faktor teman, ya. Faktor teman ini juga cukup penting ini ya, karena kebanyakan anak itu menurut responden yang saya wawancarai, banyak anak itu tidak mau berangkat karena tidak ada temannya. Ya, inilah faktor eksternal begitu. Karena tadi sudah malas, terus tidak ada temannya, ya jadi tambah kan. Nah, faktor yang keempat adalah HP. Ya, HP dan games nih yang menjadi distraksi terbesar di era digital ini. Yang dimana pasti kan ya nggak usah anak-anak, kita sendiri kan juga kalau ke distraksi HP kan juga ya udah males ngapa-ngapain, nggak akan bekerja apapun gitu kan. Dan tantangan-tantangan inilah yang membuat orang tua perlu memiliki strategi khusus dalam membimbing anak-anaknya. Nah, maka kita lanjutkan masuk ke pembahasan yang keenam, yaitu upaya orang tua untuk mengatasi tantangan ini nih. Upayanya apa sih? Nah, dari hasil data penelitian yang telah ada di dalam laporan tersebut, menerangkan bahwa satu, konsisten untuk mengajak anak tentang jadwal doa. Nah, ini kita harus sebagai orang tua harus konsisten dalam mengajak anak, mengingatkan anak tentang jadwal doa itu sendiri. Nah, yang kedua adalah mengajak dan menemani anak untuk ikut berdoa. Kita harus menemani anak-anak kita ketika mau tidur, doa mau tidur itu ditemani. Jadi, itu akan membangun suatu kebiasaan yang baik begitu bagi kelangsungan hidup iman mereka. Yang ketiga adalah menanamkan nilai-nilai Kristiani. Ya, kita tahu bahwasannya nilai Kristiani ini tidak akan luput dari yang namanya kasih, kesetiaan, dan juga penguasaan diri, kerendahan hati begitu ya. Dan yang terakhir adalah membentuk kebiasaan doa dan memberi pemahaman sejak dini bahwa doa itu adalah suatu kegiatan yang tiang-tiang pokok pokok kehidupan manusia begitu. Nah, kesimpulannya dari pembahasan
bab 6 ini adalah menunjukkan bahwa orang tua itu sebenarnya telah berusaha keras. Ya, walaupun meskipun hasilnya itu belum maksimal begitu ya. Karena ya itu tadi balik lagi mungkin ya tantangannya itu cukup berat teman-teman. Apalagi di era digital ini, handphone itu amat sangat bisa dibilang meresahkan gitu. Nah, kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua itu memegang peran penting sebagai pendidik iman dan peneladan hidup rohani bagi anak-anaknya. Lalu yang kedua, rendahnya keterlibatan anak. Kesimpulannya adalah rendahnya keterlibatan anak dalam doa rutin. Ini dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Yang internal di mana kita eh, itu rasa malas itu tadi. Nah, eksternalnya bisa jadi dari temannya. Kok bisa jadi? Dari menurut data itu berasal dari tidak ada teman dan juga gadget HP begitu kan. Nah, lalu yang ketiga, kesimpulan ketiga adalah upaya orang tuanya itu sudah baik. Mulai dari mengingatkan jadwal doa, memberi pemahaman, hingga menanamkan nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan yang keempat adalah kesimpulannya, orang tua juga perlu konsisten dalam membimbing anak mereka agar mereka tumbuh sebagai generasi penerus lingkungan yang aktif dan beriman. Baiklah, begitu demikian pemaparan hasil penelitian saya. Semoga hasil ini dapat menjadi bahan refleksi bagi kita semua, khususnya bagi para orang tua, supaya semakin sadar akan pentingnya peran mereka dalam menumbuhkan iman anak. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati.